Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anak, daring kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak. Okay. Namun sebelum kita memulai materi, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu kita bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Ala hadini wa ala kulli shalih. Al-Fatihah. Baiklah, lanjut. Kita akan bahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Oke. Jadi 3 yang akan kita bahas: iman, Islam, ihsan, dan ada lagi hubungan. Oke. Pengertian iman, pengertian Islam, pengertian ihsan, dan hubungan antara ketiganya. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Lanjut. Sekarang yang pertama akan kita bahas tentang pengertian iman. Iman di sini menurut bahasa adalah percaya. Iman kepada Allah ialah kepercayaan yang mutlak mengakui adanya Allah yang telah mengutus utusannya. Iman secara istilah adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan pemiliknya sehari-hari. Ini menurut Imam Yusuf Qaradawi. Paham nggih? Jelas pengertian iman. Lanjut. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, sehingga kita perlu memahami kriteria bertambah dan berkurangnya iman tersebut. Dalam kepercayaan atau iman tersebut di atas harus mengandung 3 unsur. Apa saja 3 unsur tersebut? Yang pertama, diikrarkan atau dinyatakan dengan lisan. Yang kedua, mengakui kebenaran di dalam hati. Dan yang ketiga, dilaksanakan dengan perbuatan anggota badan. Jelas nggih? Di sini iman harus mengandung 3 unsur. Terus yang kedua, pengertian Islam. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Islam berasal dari kata as-salamu, as-salmu, dan as-silmu yang memiliki arti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh. Berasal dari kata as-silmu atau as-salmu yang berarti damai dan aman. Berasal dari kata as-salmu dan as-salamu dan as-salamatu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. Islam menurut istilah ialah melaksanakan suatu tindakan berupa persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Menegakkan sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Nah, jadi nggih, di sini adalah definisi dari Islam. Lanjut. Berkaitan dengan Islam sebagai agama, maka tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam. Jadi saling berkaitan ya antara iman dan Islam. Rukun Islam yaitu yang pertama membaca 2 kalimah syahadat, 2 mendirikan sholat 5 waktu, 3 menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji jika mampu. Kalian harus paham dan
Hafal nggih jumlah rukun Islam ini. Lanjut. Dalam Islam jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6. Apa saja rukun iman? Tadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. 2, kepada malaikat. 3, kitab Allah. 4, kepada Rasul Allah. 5, qadha qadar. Dan yang keenam, hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, Islam itu ialah engkau menyembah Allah, menghambakan diri padanya, Dia sendiri saja, tiada engkau persekutukan Dia dengan suatu yang lain. Engkau dirikan sembahyang, engkau keluarkan zakat yang difardukan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau sanggup pergi ke Baitullah. Ajaran Islam memang harus diyakini kebenarannya. Allah telah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini dalam surah Ali Imran ya, bisa kalian lihat sendiri ayatnya. Paham ya? Ini sabda Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah pengertian ihsan. Iman sudah, Islam sudah, yang ketiga ihsan. Ihsan di sini artinya berbuat baik. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Ihsan di sini ada 4 macam, namun bisa diringkas menjadi 2. Yang pertama, ihsan terhadap Allah, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, ihsan terhadap diri sendiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada diri sendiri. 3, ihsan terhadap sesama manusia, yaitu perbuatan baik kepada saudara, tetangga, kerabat maupun seagama. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, yaitu berbuat baik atau memelihara alam lingkungan agar tetap lestari dan tidak punah. Nah, ini ihsan yang 4 macam ini bisa kalian ringkas menjadi 2 macam. Misalkan yang pertama, ihsan atau berbuat baik terhadap Allah. Yang kedua, berbuat baik terhadap diri sendiri atau sesama manusia dan makhluk lain. Paham ya? Ini macam-macam ihsan. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh dan menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri pada Allah. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan di sini saling berhubungan dan tidak bisa terpisahkan ya. Misalkan ada seseorang yang hanya iman saja tapi tidak Islam, ya tidak bisa, memang ini harus tiga-tiganya. Kalau orang Islam berarti harus iman, ihsan ya. Tidak bisa salah satunya. Intinya harus dilakukan tiga-tiganya ya. Paham nggih? Kalian baca sendiri, terus di situ kan ada ayat tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalian hafalkan, nanti ketika bertatap muka bisa disetorkan nggih. Kalian hafalkan sendiri di kamar atau di pondok. Terus ketiga-tiganya ini juga kalian pahami.
mulai dari awal tadi tentang iman, Islam, dan ihsan. Paham nggih? Mungkin cukup sekian daring Akidah Akhlak pada kali ini, semoga bermanfaat, barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.